Saya tetap berada di pemberangkatan 3 itu hanya 2000. Kaitan masalah sertifikasi pendidikan yang berhubungan dengan ketika yang belum sertifikasi. Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Takan Sore. Sudah 2 tahun dipilihkan oleh pemerintah daerah dan teman-teman aktivis untuk menjadi host di podcast atau kami menyebutnya dengan panggilan itu talk show. Sekalipun saya berteman dengan teman-teman birokrasi, tetapi tidak mengurangi kritik sebagai jurnalistik. Insya Allah saya tetap berada di posisi tengah, menerima dan mendengarkan apa yang ada di masyarakat dan menyampaikan program-program yang disampaikan oleh pemerintah daerah. Kurang lebih 2 tahun saya 3 kali mengundang dan dipinta oleh teman-teman pagar dan salah satunya Ketua PG3K yang menjadi narasumber saya di salah satu KB, dan hari ini beliau mengundang saya kembali. Sebetulnya ini podcast atau talk show atau materi seminar yang sudah disampaikan oleh para teman-teman atau para pupuh yang sudah ada di sini. Tadi Pak Sekda sudah menyampaikan, Pak Kabit mewakili Istiqlal, Ketua Pak PGRI juga sudah tadi ya. Kalau Ketua PG3K sudah. Jadi podcastnya apa yang mesti kita bahas? Tetapi kegembiraan ini ada 2 sesi. Pertama, ramainya Argentina menjadi juara dan Turki sebagai penyelenggara Piala Dunia yang mempromosikan Islam di mata dunia. Yang kedua, teman-teman P3K ini di tahun 2023 naik honornya katanya. Nambah 150.000 ya. Ada bocoran, udah nambah 150.000. Ini kekuatan honornya dari APBD, Pak. Saya akan bertanya atau memulainya dari mana ya? Atau di floor saja? Teman-teman ada yang mau bertanya nggak? Ke Pak Kabit, ke Pak Sekda, atau ke Ketua PGRI? Ketua PGRI ini selalu disebut-sebut sebagai bapak yang menjadi pelindung dari teman-teman PG3K dan pagar. Jadi 3 kali saya talk show dengan teman-teman pagar dan juga Ketua PG3K selalu menyebut PGRI sebagai bapaknya. Dan ini sejarah karena Pak Sekda ini menjadi maskot teman-teman diangkat, karena maksudnya Pak Nurdiana ini menjadi sejarah. Beliau lah pelopor sebagai Sekda yang menjadikan teman-teman diangkat menjadi P3K. Barangkali ada kerinduan, saya buka, silakan. Ada yang mau bicara nggak untuk keempat narasumber ini? Ada nggak? Di sana yang menunggu. Kita punya waktu 15 menit ya, karena Pak Sekda ada ke undangan ini. Nah, ada dari sini aja Pak. Sebutkan nama dari mana? Nama dan Sukardi dari Limbangan. P3K tahun 2019. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tapi hatur pangasampun Bapak Ketua PGRI Garut. Tepuk tangan untuk Bapak Ketua PGRI. Hatur nuhun panjatan kita Bapak Sekda, Wirujeng Tepan Bapak. Alhamdulillah. Atur kerasan Bapak di Dinas Pendidikan Wirujeng Tepan. Anu karasep garagah garani soleh kudu solehah. Hidup P3K Garut. Jelasnya pantun singkuring sanes bade naroskeun Pak. Da intina mah teu ditaroskeun ge kos aya di benak bapak-bapak sadaya. Setuju teh? Ngan urang buatan we kumaha kitu nya. Intina pantun alhamdulillah wa syukurillah sadayana P3K Garut ya berkat takdir milik urang sadaya takdir ke Allah Subhanahu wa taala. Kita syukuri saja, oke? Adapun masalah merengati memang rada panggedena, syukuri we urang bari teu mahi ge beureun gitu. Ngatakeun kieu Bapak insyaallah syukuring teh sementawis ngatur nuhun ka bapak-bapak anu terhormat syukuring ieu mudah-mudahan ku silaturahmi urang sadayana ngalakungan silaturahmi seminar pendidikan anu diselenggarakeun ku Bapak Ketua P3K Kabupaten Garut. Hatur nuhun saperkami sembari mengapresiasi. Tepuk tangan untuk Bapak Ketua P3K Garut. Semangat, sehat, panjang badan. Oke. Urang doang ke Bapak Ketua urang sing panjang badan, panjang umurna, badan milikna eta pertama. Anu kadua, anu tadi sembari sangat mengapresiasi ke Bapak Ketua P3K berikut reng-renganana mudah-mudahan si aragan milik panjang umurna. Namun pantri kieu Pak sengkuring teh memang di lapangan Pak, di lapangan. Memang sengkuring teh henteu anu batur istilahna tren kitu nya ngan kadang-kala da P3K macam geus gede tanya ngan tetep we moal aya tekanan sakit hati Pak. Sakit tak? Yang panginten insyaallah sok saja ieu proses berjalan Pak. Proses berjalan tidak semudah dikendap paleueun banyak. Teu bisa ada proses numawi untuk P3K Kabupaten Garut kebersamaan kekeluargaan itu mutlak kudu diurus urang sadayana. Urang dukung Bapak Ketua urang sadayana. Apalah artinya semua orang ketua P3K aku teu didukung urang-urang sadayana. Terus yang penting urang mudah-mudahan sih berkah. Eta ukur panitia Bapak ngajakan tadi kumupi di Bapak Ketua P3K insyaallah nuju diperjuangkan lagi. Lain eta ukur hak urang anu perlu diperjuangkan banyak. Numawi ayeuna mah urang tumut taat instruksi pimpinan urang minta bapak perwakilan teu paruguh lah. Anu geus puguh we urang mah. Ya. Sapu urang Bapak Ketua PGRI tos memperjuangkan pada sakumaha maksimal. Mudah-mudahan Bapak sehat, panjang yuswa marjung barokah sehingga terpitulung kanggo urang Garut khususnya P3K. Yang pangkat anu langkung pawas selama seumpul teh saparoskeun. Henteu naon maksud teh henteu sang serignya tetep urang teh sarua aya digawe emang meureunnya. Bae sarua P3K sarua ngan tetep kieu teh can kasakuan. Ada teh can ieu tunjangan hari tua Pak. Itu banyak tunjangan hari tua pensiun tidak orang mulai pensiun. Sok sanajan insyaallah berkat perjuangan urang sadayana difasilitasi ku Bapak Ketua P3K sok sanajan mudah-mudahan isi pakai merengko berkah oke. Kita kata Pak sumber ngapunten ieu pengitung da urang limangan mah lurah segerong Pak tos biasa kieu amu Pak. Ngan penting insyaallah aya hatena amin salamet maju. Kita eta anu diatur wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sekolah mana Pak? Sekolah dasar? SD 2 Simpen. Jorong Panguntaran apa? Simpen kaler? Pak Dewan Bapak Kusma. Ya, itu doang. Di Simpen kaler Pak, Simpen kaler dulu. Itu ujung ya, ujung kulon. Satu lagi,
Tapi gender ya, saya minta gender. Ibu-ibu, ibu guru, budaya. Nah, ini kalau megang. Enggak. 2 menit ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Guru P3K dari Kecamatan Bayombong. Ada beberapa hal yang ingin kami pertanyakan atau ingin disampaikan. Selain dari apresiasi yang telah disampaikan oleh rekan kami dari wilayah Limbangan, kaitan masalah tunjangan hari tua dan apalagi namanya tadi pensiunan dan lain sebagainya, khusus bagi kami sebagai guru yang di-SK-kan guru PAI, ya Pak, kaitan masalah sertifikasi pendidikan yang berhubungan dengan Departemen Agama. Bagaimana nasib kami dalam sertifikasinya, Pak? Soalnya antrian di Departemen Agama yang sudah lulus pretest 2017 saja baru dipanggil beberapa bagian, sampai tahun 2022-2023 belum diuruskan dalam sertifikasinya. Mungkin kurang dan lebihnya sepertinya seperti itu ya Pak. Yang pertama itu. Kemudian yang kedua, kami sangat mengapresiasi terhadap para rekan-rekan kami yang menjadi pengurus kabupaten, Parikrik dan teman-teman sekalian. Terima kasih atas perjuangannya. Kami sangat aplaus kepada bapak-bapak yang telah membantu kami di wilayah. Sekian kami dari pihak Kecamatan Bayombong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dian Kurniawan dari Kecamatan Bayombong, ngajar di PAI SDN 4 Banjarsari, Kecamatan Bayombong. Terima kasih. Terima kasih Pak Dian. Langsung saja. Ada tiga pertanyaan. Saya yang bertanya untuk Pak Sekda. Ini kan teman-teman sudah diangkat menjadi P3K, Pak. Suatu saat teman-teman boleh nggak menjadi kepala dinas pendidikan? Atau menjadi sekda? Silakan. Baik dari kalian, terima kasih katanya. Terutama yang pertama Pak Guru nih dari sini, Pak, terkait dengan permohonan. Tentu sebagai katakanlah ya, pemerintah daerah kita akan sangat patuh kepada apa yang mengikuti. Titik pemberangkatan teman-teman ketika untuk P3K itu yang membedakan itu di aspek tadi Pak. Aspek dari itu. Jadi itu Pak, titik pemberangkatan teman-teman P3K yang membedakan dengan ASN. Jadi kita bedah dulu ya Pak ya. Bahwa Undang-Undang 514 tentang ASN itu konotasinya ada 2 kategorisasi ke bawah. Dan tanggal 28 berdasarkan surat edaran Menteri Menpan RB nomor 20 tahun 2022 diisyaratkan bahwa implementasi Undang-Undang 514 itu adalah harus dan siap diberlakukan pada tanggal 28 November 2023. Sehingga teman-teman kita kemarin, baik itu dari sisi nakes, teman-teman nakes, termasuk di dalamnya P3K, yang menerapkan satu kebijakan, kita membuka formasi di 5.330, itu dalam konteks tadi implementasi, karena implementasi dari surat edaran Menpan RB nomor 20 tahun 2022 yang mengisyaratkan batas akhir implementasi tentang 28 November 2023. Sehingga teman-teman kebijakan kita dan Pak Bupati mengisahkan menerima membuka formasi sekitar 5.330 untuk 3 kategori. Pertama teman-teman nakes di 1.878, kemudian teman-teman pendidik Pak, karena tenaga lainnya belum masuk. Itu pendidik ada di 3.000 ya kalau berat. Dan teknis lainnya itu di 140 untuk pertama. Jadi seperti itu formasinya. Jadi kita buka kemarin dengan konsekuensi
itu betul-betul secara akumulasi sekitar 300 sebetulnya secara akumulasi 412 ini padahal sebenarnya itu akumulasi. Nah hari ini Bapak sekalian, teman-teman P3K itu adalah hasil dari sebuah regulasi yang ada itu yang membedakannya adalah pemeriksaan. Jadi ada kalau PNS itu di pemberangkatan 3 itu hanya 2 juta sekian ya. Nah teman-teman itu ada di starting point kita itu di 4 juta, kurang lebih 4 juta 323.680 inilah kondisi seperti itu. Dan ada pun Bapak yang tadi misalnya itu dah yang membedakan teknologi logika beton antara PNS dan P3K yang menuntut katakanlah untuk mendapatkan tunjangan hari tua. Tentu kami sebagai pemerintah daerah tidak bisa menyatakan iya dan tidak. Konteksnya ada regulasi yang melandasinya, itu poinnya. Kalau regulasi sebelumnya mau tidak mau, meskipun jujur bahwa sekarang saya sampaikan di sini bahwa gaji kita secara akumulatif itu sudah 33,65%. Kita juga diminta penyesuaian tentang waktu selama 5 tahun harus di bawah 30%. Inilah kendalanya. Sekali lagi Pak bukan memutuskan atau bukan menjadi tidak, tetapi kalau regulasi mengisyaratkan itu ya kita sambil awal atau dengan nggak bisa kita menolak. Tetapi kita juga bisa inisiasi karena regulasi awal keberangkatan ini yang membedakan. Nah itulah panggilan Bapak kali Ibu ya, atur penuh para suku, rekan-rekan simboring, bahwa yang ini terdepan dalam konteks memberikan kecerdasan kepada anak-anak kita. Ini yang pertama. Yang kedua betul-betul ngait karena satu pemahaman B diuningatkan, pengasas di Jombong, turun untuk PAI Pak. Inilah sebetulnya pemberangkatan kita itu kemarin dari PAI Pak ya. Formasi kita Pak, untuk PAI dan teman bahasa Inggris itu akumulasi 193 orang lah yang kemarin ya. Jadi keberangkatan yang tidak bisa, dulu kalau keberangkatan ya, itu tidak bisa kita angkatkan gitu Pak. Gitu dulu, padahal sudah lulus spesifik. Tetapi Alhamdulillah berkebijakan nasional yang berubah. Semua itu kita terima, semua itu kita akomodir dengan di bawah katakanlah guiding terkait penempatannya bersama-sama dengan Kemendikbud. Sehingga alhamdulillah semua itu bisa kita masukkan di Kabupaten Garut, tidak seperti versi awal. Versi awal kita simpankan rencananya di luar. Tapi alhamdulillah mungkin nanti Pak Kabir akan menyampaikan secara detail tentang teknis tentang bagaimana sebetulnya putusan akhir bahwa teman-temannya 193 yang terkategori satu, teman-teman yang kualifikasi atau kredensialnya adalah bahasa Inggris, yang kedua adalah teman-teman di PAI itu. Tapi alhamdulillah hari ini sudah di-squad Kabupaten Garut, tidak lagi keluar. Terkait dengan bagaimana sertifikasi ini, sertifikasi PAI itu kan adanya di tempat di Kementerian Agama. Bapak tadi sampaikan juga yang tahun 2000, yang belum tahun 2000 belum ada kayak. Nah paling juga punten Pak. Coba nanti Bapak barangkali banyak komunikasi lah. Pak Kabit juga Pak Ketua PGMJ untuk komunikasi, koordinasi, dan konsultasi mungkin itu yang bisa menjembatani atas apa yang Bapak tanyakan. Bukan di kebijakan daerah Pak. Kebijakan daerah sekali lagi adalah samina wa ato'na. Ketika itu ada ya kita. Artinya, inilah saya kira Bapak dan Ibu paham kata banyak. Saya kira itu mungkin Pak. Ini pertanyaan terakhir. Bolehkah para P3K di kemudian hari menjadi kepala dinas? Sah-sah saja sih, sama regulasinya ada. Hari ini aja semua masuk. Hari ini kan begini, hari ini saja kan kita jadi keperluan ya Pak Riki. Ada kesian itu Pak Kabin ada berapa yang masuk? Ada istilah masuk ya Pak. Kalau regulasi itu siapa yang tidak? Bahkan pun sekda itu dulu sempat sinyalemen muncul. Kalau bisa itu dari orang luar, kontak-kontak P3K. Kan seperti begitu dulu sempat ada sinyal. Ketika itu tuangkan dalam regulasi, siapa yang bisa melakukan kita? Kita sudah ada artinya buat kalian. Siapapun dapat kita lakukan selama regulasi mengisahkan hal-hal itu barangkali. Jadi bukan membel atau tidak jelas nih banci di jawaban A atau B. Secara prinsip ya bisa saja karena mereka juga sebuah pendidikan kan begitu Pak. Hanya regulasinya keberpihakan aku ya kalian. Karena syarat untuk maaf ya tentu untuk pelatihan itu adalah eselon 2 tahapannya dipakai kan begitu. Kemudian juga hari ini kalau mungkin Pak Menteri akan menyampaikan terkait dengan sistem merit. Sehingga sistem merit itu tidak lagi ada pemilih menjadi ditetapkan sudah ketika kemarin hasil asesmen kita oleh asesor ditetapkan nanti kita ada 10 jadi ada tertentu mereka yang meminta ada siapa di situ sehingga pergeserannya tidak ditetapkan atas penetapan yang sudah itu Ya,
Terima kasih Pak Sekda. Pak Kabit, terkait dua, kalau itu pernyataan, kalau yang Bayangkot, pertanyaan. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Sekda, izin kesempatan kami bangga ya dari Limbangan ya, Kang siapa? Kendang ya. Jiwa kosnya cukup bagus ya, jika masyarakat kami memandang ya, walaupun hampir sesuai kita ya, tapi dia cukup luar biasa semangat untuk mendidik dan mengajar. Terima kasih dari mana ya. Imun itu pakai santri ya, jadi semangatnya bagus sekali ya. Terkait dengan ini seorang guru ini tetap kita berperan kepada materi yang kita berikan ya, dimana materi itu bagus, tapi lebih baik adalah metode pembelajaran. Maka metode itu bagus, tapi lebih bagus adalah orang yang menyampaikan. Orang ini bagus, tapi lebih penting adalah hatinya. Jadi materi itu penting, lebih penting adalah orang yang metode. Metode itu penting, tapi lebih penting adalah yang menyampaikannya. Penyampaian itu penting, tapi lebih penting adalah hati orang yang menyampaikannya. Jadi intinya ke kolbu ya. Jadi bagi guru itu tetap semangat, itu pandang yang. Yang kedua terkait dengan sertifikasi, jelas sekali Pak yang tadi disampaikan oleh Pak Sekda bahwa untuk PA ini ada ranah di Departemen Agama, juga untuk pendidikan juga termasuk tadi kata Pak Sekda istilah samina wa ata'na, mendengarkan hanya melaksanakan. Untuk tahapan sertifikasi ini untuk PA itu yang di Kemenak ya Kang ya, baik. Untuk umumnya adalah bahwa ada beberapa tahapan untuk sertifikasi baik. Pertama adalah guru pengikut pretest PPG ini. Jadi PPG itu pendidikan profesi guru yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan, bukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten. Yang kedua, yang lulus profesi guru pretest PPG akan dipanggil untuk pengikut diklat PPG. Nah, yang ketiga, yang sudah lulus diklat PPG akan mendapatkan sertifikat pendidik dan NRG sebagai dasar untuk mendapatkan tunjangan profesi guru atau tunjangan sertifikasi. Nah, itu mungkin kaitan tahapan-tahapan untuk mendapatkan sertifikat. Jadi Dinas Pendidikan sebagaimana dari Pak Sekda hanya samina wa ata'na melaksanakan, setelah mendapat sertifikat baru kita usulkan untuk mendapatkan tunjangannya. Itu mungkin terkait dengan sertifikasi. Terima kasih. Terima kasih Pak Kabit. Semoga tidak puas sehingga ada pertanyaan. Pak Ketua PGRI terkait pengembangan dengan Bayangkot. Ya. Terima kasih atas apresiasi dari Limbangan dan dari Bayangkot terkait dengan tadi Pak Bos ini menyatakan bahwa di 3 kali talkshow selalu menyebutkan Ketua PGRI. Alhamdulillah Pak ini Pak Sekda dan Kabit. Oke, rekan-rekan dari P3K, kalau memang Bapak Ibu mengapresiasi kami, terima kasih. Kenapa? Karena saya Ketua PGRI itu berangkat ke Jakarta ngalir sertifikasi itu cair, ya, ngalir P3K terakhir kemarin itu berangkat itu ditinggal-tinggalkan. Suatu saat saya pernah dengan Komisi 1 mau berangkat. Komisi 1 itu kan nanti dijemput ke PGRI jam 8 malam. Saya tunggu. Jam 8.04 nelpon. Punten Kang, putus bius. Jam 8 bunyi teh. Itu waktu untuk Menpan. Agak akan berusaha kayak dijemput ke BKD ke sekretaris. Jam 9. Jam 9 semarapat Pak Mulis nelpon, "Akang putus bius." Atau kuring jeung saha sepikir teh. Saya berangkat jam 11 malam dari PGRI itu dengan supir PGRI itu berangkat jam 11 dan tidur di rest area 62. Dari jam 3 sampai subuh saya di sana, subuh sholat di masjid, mandi dan sarapan, dan jam 7 saya sudah sampai di Menpan. Mereka belum datang ke Menpan. Jadi beberapa kali kami seperti itu tanpa akomodasi dari pihak luar, tapi ridho ikhlas pribadi saya yang menggunakan mobil Sidenok itu yang 828 kan gitu. Ya dia itu. Kenapa dikasih Sidenok? Karena saya itunya ya punya begitu. Terima kasih.
terkait. Terima kasih Pak itu. Ya. Yang keduanya, saya pernah menjadi kabin sertifikasi 2 tahun sudah setelah PMG dari Pak Dedi itu. Memang betul itu ranahnya dari guru agama itu depan. Kadang-kadang kurang komunikasi dengan tidak. Jadi tadi jadi putus komunikasi. Yang keduanya ada perubahan regulasi dari pusat. Kalau waktu saya jadi kabin PMPTK itu PPG hanya 9 hari dan didanai oleh pemerintah. 9 hari dikasih dana 9 juta, jadi ditentukan juga di mana tempatnya. Kalau untuk Jawa Barat yaitu di UPI untuk mapel atau kuliah, mata pelajaran, untuk guru SD di Uncil, SMA, SMK di UPI, SMP di Unpas, 3 tempat itulah. Kalau sekarang PLPG itu 3 bulan dan tempatnya belum jelas. Jadi waktu itu kami yang mengusulkan ke pusat, sekian puluh orang, semuanya dipanggil, betul gitu. Jadi kami sekarang itu ada yang tempatnya di Jogja, yang di Makassar, itu yang menjadi bingung kita. Jadi pada dia kata saya dalam sambil waktunya itu, jadi kita nunggu sambil cemas, was-was dulu. Tadi kan ada pretest dulu, kan? Dulu nggak ada. Yang kami usulkan dipanggil, didiklat, dilulus, dikasih sertifikasi, sertifikat langsung dikasih tunjangan. Sekarang ada pretest, dipanggil teh ke Makassar atau apa, guru honor ke Makassar, PLPG-nya, berapa dananya dari pribadi. Ya, jadi mudah-mudahan lah untuk depan nanti guru agama pun nanti tetap berkomunikasi. Nanti Pak Kabit ini hubungannya investigasi ini, komunikasi dari Pak itu kurang dari Pak Kabit ada putus komunikasi. Mudah-mudahan guru agama dari tadi tanyakan dulu ke Pak, nanti pihak Pak pula yang akan berkomunikasi sendiri kan bagaimana membantunya. Karena kalau saya Kabit, saya sering ke Pak Kabit komunikasi membantu guru agama yang di depan karena guru agama yang dirisik gitu kan, ada 2. Jadi anggap 2 itu diselesaikan dan memang cukup efektif. Yaitu benar-benar yang siksa lapanya kita tadi pasti itu tadi komunikasi yang lancar, koordinasi yang jelas dan kolaborasi yang indah yang tadi akhirnya tidak tetap melakukan komunikasi dengan pasti akhirnya berjadilah mudah-mudahan Pak. Terima kasih Pak Ketua PGRI. Sekarang Pak Ketua PG3K Komandan sudah berdepan. Silakan. Terima kasih Bapak waktunya sangat menarik sekali dan sebetulnya secara kebijakan sudah dijawab oleh para ahli sektor baik dari Pak Sekda kemudian dari Habib JPK juga sudah secara kebijakan itu sudah yang namanya regulasi kita seminar waktu tetapi berbicara kita sebagai forum mensuarakan aspirasi hanya membisikkan. Forum tidak bisa mengeluarkan kebijakan, tetapi ikut terlibat membisikkan suatu kebijakan mungkin saja. Karena yang kami sadari berbicara ke belakang saat itu hal tidak mungkin. Rekan-rekan dulu 2019 itu yang passing grade itu ada 1.225 orang. Anggaran itu hanya mampu cover 225 untuk dulu dan ditambah pertahanan kesehatan menjadi 325. Secara regulasi mungkin ini tidak akan mungkin bernapas sama. Tetapi ketika alhamdulillah kami berkomunikasi dengan orang tua kami, makanya rekan-rekan hadir di sini. Kalau rekan-rekan tahu saat itu pemerintah daerah yang paling berjasa saat itu beliau hanya di depan. Ini ayah kita saja. Karena saat itu tanpa bantuan beliau, pemerintah daerah saat itu Pak Bupati dengan pemerintah daerah hampir tidak bisa menyepakati 1.225 Pak Sekda. Alhamdulillah bergerak perjuangan semua, kebijakan itu dibisikkan. Kemudian rekan-rekan mampu bersabar
6 bulan rekan-rekan mampu bersabar untuk tidak digaji dan tidak bereaksi apapun. Itu luar biasa. Jadi kami pun merasa orang-orang harus berjuang. Kenapa? Keleluhuan hati rekan-rekan, nurani rekan-rekan yang membuat kami bertahan memperjuangkan. Kenapa? Di satu sisi orang sekarang tidak sabar, sudah dinyatakan lulus, ingin segera mendapatkan haknya, realisasi. Tetapi alangkah baiknya kita ngobrol dengan orang tua kita ngobrol persuasif dengan leading sektor. Insya Allah kebijakan itu akan muncul apabila tadi kata-kata PNI komunikasi yang berjalan dengan baik. Maka berkomunikasilah, dan sebagai seorang pendidik berkomunikasilah secara elegan. Itu karena satu-satunya cara komunikasi terbaik adalah dengan ngobrol persuasif. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi saya tertarik dengan masalah yang dari lingkungan karena betul ini banyak sekali. Kita ada yang meninggal sudah 10 orang dari pertanian dan guru itu. Kemarin JKK, JKN, JHK sudah tercover oleh saya. Dan sudah ada yang turun untuk JKN itu 32 juta. Itu untuk JKN. Kemudian jadi kementerian itu ya. Dan hari tua itu kurang lebih kalau menurut perhubungan tercover 2 juta sekian. Itu sudah tercover. Alhamdulillah secara regulasi memang ada jaminan hari tua, jaminan kematian, dan jaminan kecelakaan. Namun yang membedakan antara ASN, PNS, dan P3K adalah salah satu pensiun. Pensiun ini memang begitu berat, tetapi alhamdulillah baru rencana Bapak dan Ibu. Ini jangan diasumsikan sudah menjadi regulasi yang fix. Baru rencana. Rancangannya sudah masuk ke besar. Untuk revisi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang guru dan dosen, di sini ada revisi di pasal 22. Ada poin di sana sampai P3K berhak mendapatkan tunjangan pensiun dan jaminan hari tua. Baru rencana, ya, ini bukan sudah diundangkan. Mudah-mudahan kalau draftnya sudah ada, ini tinggal kita berdoa karena kami bukan pembuat kebijakan. Yang menggerakkan hati itu Allah. Maka bantu Bapak dan Ibu doa di rumah sehingga hati para pemimpin kita terbuka dan regulasi yang sudah dibuat rancangannya itu segera diundangkan dan disahkan. Itu kekuatannya hanya satu, Dok. Tinggal maukah Bapak dan Ibu sekarang mewujudkan mimpi Bapak dan Ibu? Tidak usah turun ke jalan, tidak usah demo, tidak usah apa-apa. Cukup berdoa di rumah, gerakan hati mereka dengan doa. Ketika Bapak dan Ibu, kening Bapak dan Ibu memutus saja, maka pintu langit akan terbuka. Maka hati para pemimpin akan terbuka. Dan di sana letak regulasi akan berpihak kepada kita. Maka bantu kami dengan doa. Itu kata. Terakhir yang saya sangat tertarik sekali karena tadi ada jenjang karir ya. Pak Sekda tadi sudah menyampaikan beliau dengan pengalaman sejak dulu ketika regulasi tentang Sekda. Ini tidak menutup kemungkinan. P3K paradigma baru ASN, regulasinya masih baru, semuanya masih sedang mempelajari. Makanya tidak ada istilah naguluyur. Karena ini regulasi baru, semua masih dalam tahap percobaan, tahap pembelajaran. Maka tugas kita mempelajari, membisikan. Dan tadi pernah saya sampaikan di awal, karena di saat sambutan, keinginan itu diwujudkan, bukan sekedar impian. Diraih, bukan dimimpi. Tunjukkan seberapa besar keinginanmu. Sesuatu yang diawali dengan bismillah, tangan berhenti di tengah-tengah hingga ucap alhamdulillah. Artinya di sini butuh perjuangan, butuh proses, dan ketika rekan-rekan berproses, ya harus dengan kesabaran. Sebelum menjadi kupu-kupu yang indah, ular harus rela menjadi kepompong. Dan saat inilah rekan-rekan sedang menjadi kepompong. Jadi kalau menderita sedikit apa-apa, tong ningali kaluhur. Di bawah masih banyak yang menjadi P3K yang ingin di-SK-kan, rekan-rekan sudah syukuri.
Jangan dulu berpikir saya ini 2 tahun ingin karir jadi apa, ya, nikmati, syukuri, jalani, tunjukkan profesionalisme kita, loyalitas kita, dedikasi kita, sehingga pemerintah melihat bahwa kami adalah termasuk bagian dari yang menerima produk. Dan insya Allah ketika rekan-rekan menerima produk dari pemerintah, maka segala keistimewaan dari pemerintah akan bisa rekan-rekan dapatkan dan nikmati. Sekian, terima kasih. Aplaus untuk tempat tokoh besar ini dan aplaus untuk para popong. Jadi belum untuk popong. Teman-teman, saya pernah ngobrol dengan kepala BKD waktu itu Pak Didin. Saya tanya, di Garut ini ada berapa ASN? Beliau mengatakan ada 13.000 ASN. Lalu saya tanya lagi, ada berapa honorer? Beliau menyebutkan ada 13.000 honorer. Ini BKD ya bicara dan kepala. Lalu saya tanya, siapa yang bekerja hakikatnya, baik di lingkungan sekolah atau di kantor-kantor SKPD? Pak Kepala BKD tersenyum. Berkat teman-teman honorer lah sehingga terwujud menjadi Garut Pangerutan ini. Poin yang saya ambil, teman-teman ada 900 atau 1030 yang diangkat 900 atau 1000 kurang yang diangkat menjadi P3K. Yang awalnya teman-teman adalah honorer. Maka saya yakin kebangkitan dan kejayaan Garut akan semakin maksimal di dekade ini. Dan berkat Pak Ritrik sebagai Ketua P3K, PG3K ya, Pak Ketua PGRI dan Pak Sekda yang mengawali ini sebagai Sekda pertama yang mengangkat teman-teman, juga Pak Habib dari Pendidikan. Waktu sudah melebihi dari 15 menit Pak Sekda, tapi saya mau mengambil satu poin, ingin memberi kesempatan. Tadi saya pernah ngomong gender, silakan siapa yang mau bertanya. Ini kesempatan terakhir. Mumpung Pak Sekdanya ada, silakan. Hanya 2 menit ya. Sebutkan nama dari mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari Kecamatan Malambong. Nama saya Ibu Sofia, mengajar di SD 1 Karangmulia. Saya mau bertanya kepada para tokoh-tokoh pendidikan, tokoh-tokoh BKD dan PGRI. Yang pertama saya menanyakan tentang apakah P3K bisa pindah atau mutasi, pindah ke SMP, SMA atau ke jenjangnya. Terus yang kedua, untuk sertifikasi khusus di dinas, karena sekarang ada sertifikasi, apa gantinya? Karena P3K yang belum sertifikasi masih was-was, apa kita akan dipanggil PPG atau enggak. Terus kalau di PAI, saya PAI, alhamdulillah di PAI memastikan pihak kuota-kuotanya memanggil berdasarkan kuota yang ada setiap tahun. Kalau di dinas katanya ini gimana? Apa nggak ada lagi PPG atau mau langsung diangkat karena ada wacana PPG itu mau dihapus. Gantinya apa? Nah itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang berkomentar? Pak Kabit. Terima kasih Ibu dari Malambong ya. Terkait dengan apa yang Ibu tanyakan yang mana terkait tentang sertifikasi yang tadi kami telah sampaikan tahapan-tahapan semestinya. Kalau dulu
ini Pak Saputna Haji Manan itu dulu Kabin GTK ya telah menguraikan tentang bagaimana cara mendapatkan atau menjadi tempat punya sertifikasi. Ya, untuk regulasi sekarang yang tadi telah kami sampaikan bahwa untuk sertifikasi seperti itu. Jadi ada tahapan yang tadi 3 tahapan. Untuk lanjutnya, yang pertama adalah kaitan dengan informasi, kaitan dengan sertifikasi itu Ibu bisa kan informasi dan pendaftarannya dilakukan di akun SIM PKB masing-masing guru. Itu global, jadi ada mempunyai akun masing-masing SIM PKB. Itu ada kaitan dengan informasi. Yang kedua, untuk kaitan regulasi itu dari pusat. Dinas Pendidikan hanya menerima ketika Ibu sudah mempunyai sertifikasi baru kita usulkan untuk pidananya. Jadi tetap yang menjadinya adalah pusat untuk kebijakan. Mungkin itu yang ada pusat. Terima kasih. Terima kasih Pak Kabid. Aplaus untuk Pak Kabid. Bapak Ibu sekalian, tadi saya hentikan 2 menit dan selesai. Tagline saya di luar Garut, jangan dulu meninggal sebelum minum kopi kahok. Jangan dulu meninggal sebelum datang ke situ Bagendir. Hari ini tagline-nya jangan dulu meninggal sebelum menjadi P3K. Terima kasih Bapak-bapak, Pak Kabid, Pak Sekda, Pak PGRI, Pak Ketua P3K. Ada sisa foto ya?